Bisa kita lakukan sehari-hari atau mungkin ini suka terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Kita lanjut lagi jamaah yang ada di rumah. Ada pertanyaan, bagus banget nih. Benar gak sih Rasulullah pernah terkena sihir atau guna-guna? Lalu seperti apa nih kisah Rasulullah ketika terkena sihir atau guna-guna? Kita tanya sama Ustadz Syam. Silakan Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Tabe guruku Ustadz Maulana, Ustadz Anas Kurdi, Mas Soni dan seluruh guru-guru kami yang menyaksikan Islam itu indah hari ini. Disebutkan bahwa baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah terkena sihir yang mengirimkannya bernama Labid al-Asam. Jadi pernah beliau diambil rambutnya, kemudian dimasukkan, digulung, disimpul sampai 11 simpul, lalu dibuang ke dalam yang namanya sumur, salah satu sumur pada saat itu yang ada di kota Madinah. Dibuang ke dalam sumur tersebut, ketika dibuang ke dalam sumur tersebut, akhirnya sumur ini sampai berwarna kemerah-merahan. Jadi disebutkan bahwasanya ketika turun ini yang namanya rambut Rasulullah SAW bersama dengan kurma, dipakainya kurma kering untuk yang namanya bahan untuk yang namanya menyimpul-nyimpul rambutnya Rasulullah SAW. Dan efeknya kepada baginda Nabi SAW, Rasulullah itu sampai demam tinggi sehingga berhalusinasi. Jadi bukan akal atau hatinya Rasulullah yang diserang. Jadi Rasulullah itu kena sihir cuma fisiknya saja. Jadi dalam buku disebutkan The Great Story of Muhammad Episodes, disebutkan bahwasanya Rasulullah itu yang terkena adalah fisiknya saja. Jadi jangan kita pikir bahwa Rasulullah SAW terkena sampai maaf gila, enggak. Tapi Rasulullah SAW itu sebagaimana kita kalau lagi panas tinggi gitu loh. Panas tinggi sering ngawur nggak ngomongnya gitu? Step. Iya step, memaling-maling, udah nggak jelas gitu ngomongnya Halusinasi apa. gitu gak sih enggak ya? Iya halusinasi gitu ya, kalau orang lagi panas tinggi gitu kan, oh biasanya berhalusinasi, saya lagi di mana ini, saya udah mau mati atau apa segala macam, ngomongnya ngawur gitu. Jadi Rasulullah itu sampai panas tinggi sehingga ini disebabkan oleh yang namanya sihir. Datanglah malaikat memberitahukan kepada baginda Nabi SAW, ya Rasulullah, ada informasi dari Allah bahwa engkau yang namanya diguna-guna oleh seorang bernama tadi Labid al-Asam ini, dan guna-gunanya itu buhulnya itu ditaruh di dalam sumur ini. Maka ya alatnya itu benda media untuk yang namanya sihir tadi. Maka diperintahkanlah sahabat Amr bin Yasir bersama dengan sahabat yang lainnya untuk mencari benda tersebut. Akhirnya ditemukan di dalam sumur yang merah. Ada dua riwayat. Riwayat yang pertama mengatakan dibiarkan saja di dalam sana, kemudian ditutup sehingga Rasulullah SAW sudah sembuh, disembuhkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Riwayat yang kedua mengatakan bahwa diambil benda tersebut karena 11 simpulan tadi, maka turunlah surah Al-Falaq dan An-Nas. Maka turunlah surah Al-Falaq dan An-Nas. Ketika turun surah Al-Falaq An-Nas ini Rasulullah membacakannya. Setiap membacakannya lepas satu. Setiap membacakannya lepas satu. Setiap membacakannya lepas satu lagi sampai berapa? 11 kali. Maka sampai 11 kali surah Al-Falaq dan surah An-Nas ini dibacakan oleh baginda Nabi SAW. Maka surah Al-Falaq dan An-Nas ini tidak pernah dilupakan Rasulullah untuk membacanya sebelum tidur. Bahkan ketika Rasulullah SAW lagi demam atau lagi sakit, karena Rasulullah secara basyariahnya itu seperti kita kan, organnya biasa gitu kan. Tapi Rasulullah adalah makhluk yang mulia, manusia yang paling mulia yang pernah Allah ciptakan. Tapi Allah katakan sendiri, qul innama ana basyarum mislukum. Kalau secara basyariah fisik itu seperti dengan kita, bisa juga demam, bisa juga pusing gitu. Maka setiap kali Rasulullah sakit atau demam, Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha membacakan dua surah ini, Al-Falaq dan An-Nas. Qul a'udzu birabbil falaq wa min syarri ma khalaq. Karena ternyata ini asbabun nuzulnya memang terkait dengan sihir tadi. Jadi kalau kita manusia biasa saja, Rasulullah saja bisa terkena sihir, apalagi kita manusia biasa. Kalau Rasulullah saja tidak pernah meninggalkan surah Al-Falaq dan An-Nas sebelum tidur, apalagi kita manusia biasa. Jangan pernah meninggalkan dua surah ini. Baik, Masya Allah. Jadi kita belajar dari kisah Rasulullah, kalau terkena kita harus membaca surat An-Nas dan Al-Falaq gitu. Iya, Al-Falaq dan An-Nas. Al-Falaq duluan gitu. Al-Falaq duluan baru An-Nas. Masya Allah. Jazakallah khair Ustadz Syam. Siap, sama-sama. Baik Ustadz Syam, Ustadz Maulana, Ustadz Anas Kurdi.